Halo adik-adik semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bayu Manggala Sanjaya. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik, Universitas Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mengajarkan adik-adik sekalian dalam mata pelajaran kepariwisataan. Nah, untuk judul kali ini yaitu bab 5, jenis dan ruang lingkup karir industri pariwisata. Baik, untuk mempersingkat adik-adik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Nah, yang pertama ada pengertian dan ruang lingkup karir industri pariwisata. Karir atau kariere berasal dari bahasa Belanda yang berarti perkembangan dan kemajuan. Arti karir dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perkembangan dan kemajuan, baik pada kehidupan, pekerjaan, atau jabatan seseorang. Dan biasanya pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan yang mendapatkan imbalan berupa uang. Jadi karir ini dalam pengertian simpelnya ya adik-adik, seperti orang yang mendapatkan pekerjaan atau jabatan tertentu dan biasanya mendapatkan imbalan atau gaji yang berupa uang atau ya uang lah, seperti itu ya adik-adik ya. Nah, lanjut. Suatu objek wisata yang dijadikan daerah tujuan wisata mempunyai unsur-unsur seperti yang sudah dijelaskan pada materi-materi yang sebelumnya adik-adik sudah diajarkan. Hal ini tentunya membuka peluang lapangan pekerjaan yang banyak. Demikian juga para lulusan seorang pariwisata. Mereka dapat berkarir baik di dalam maupun di luar negeri dan sebagai staf sampai dengan manajer di bidang hospital industri. Nah, jenis-jenis industri pariwisata. Adapun beberapa perusahaan yang berhubungan langsung dengan industri pariwisata yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada perusahaan pengangkutan atau transportasi. Apa itu perusahaan pengangkutan atau transportasi? Itu seperti perusahaan-perusahaan di bidang seperti travel atau pesawat atau hal-hal yang berhubungan dengan transportasi seperti itu, seperti intinya sesuatu yang berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, misalnya dari dalam negeri ke luar negeri, dari luar negeri ke dalam negeri, atau dari satu kota ke kota yang lainnya. Itu seperti itu. Yang kedua, ada perusahaan akomodasi. Nah, akomodasi ini sesuatu yang berkaitan dengan seperti penginapan, adik-adik, seperti penginapan dan lain-lain sebagainya. Kemudian restoran. Nah, adik-adik pasti tahu lah restoran. Nah, jadi yang berhubungan dengan hal-hal yang makanan ya, seperti itu adik-adik ya, restoran itu. Kemudian perjalanan. Nah, perjalanan itu tadi hampir sama seperti transportasi. Cuman perjalanan di sini mungkin lebih ke itu aja, lebih ke tour guide seperti pembantu di jalannya pariwisataan. Habis itu hal-hal yang berkaitan dengan lebih cenderung ke pariwisataan itu sendiri adik-adik. Kemudian hiburan dulu ya, hiburan. Nah, adik-adik di sini sebagai wadah untuk menyediakan tempat-tempat hiburan, misalnya seperti panggung teater atau panggung kesenian tari, musik dan lain-lain sebagainya. Kemudian di perusahaan pengrajin juga. Nah, kalau di sini kan contohnya perusahaan pengrajin itu ada seperti pembuatan kalawang, mandau, dan lain sebagainya seperti itu ya. Kemudian, nah penukaran uang nih money changer itu lebih seperti kalau dari luar negeri itu kan mata uangnya beda ya. Jadi lebih kita ke penukaran uang jadi misalnya dari dolar ke rupiah kan seperti itu ya. Lanjut. Ruang lingkup karir industri pariwisata. Bambang Udoyono dalam bukunya Be a Successful Tour Guide, seperti yang saya jelaskan tadi, mengemukakan beberapa jenis karir dan peluang usaha dalam industri pariwisata. Seperti perusahaan perjalanan seperti yang saya bilang tadi, tour and travel, tempat penukaran uang, ya kan? Transportasi dan jasa angkutan, seperti yang saya bilang tadi, kerajinan tangan, penulis atau pengajar pariwisata, pengelola MICE, itu singkatan ya MICE. Terus singkatannya Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu pertemuan, insentif, konvensi, dan pemerangan. Kemudian ada pengusaha akomodasi dan restoran. Seperti yang saya bilang tadi, akomodasi yang seperti penginapan dan tempat makan seperti itu ya. Nah, kemudian ada pengusaha objek dan atraksi wisata. Nah, tempat-tempat wisata seperti misalnya dalam suatu daerah itu, misalnya ambillah di Kalimantan Tengah itu ada
ujung pandaran itu kan masih kosong, kebanyakan belum dikelola. Nah, adik-adik mungkin bisa mengelolanya seperti menghadirkan wahana permainan seperti itu di wisatanya. Oke, lanjut. Kita ke bidang karir. Pilot adalah seperti awak pesawat. Jenis pekerjaannya seperti agen pemesanan tiket, agen tiket, ahli komputer, mekanik, satpam, staf pemeliharaan, staf pelatihan, penanganan bagasi, pemasaran, penelitian, pelayanan makan dan minum dalam pesawat, pilot, pramugari, sama cleaning service. Cuman kalau dalam kepariwisataan itu tidak akan mungkin menjadi pilot ya, jadi memang kesukaan pilot itu sendiri. Kemudian ke bus companies. Apa itu bus companies? Sesuatu yang bekerja, jenis pekerjaan yang dalam ruang lingkupnya dalam bus seperti itu ya, seperti jadi akuntan, agen tiket, agen pemasaran, petugas informasi, pengemudi bus, staf pelatihan, dan tenaga administrasi. Nah, ada cruise companies. Cruise companies itu apa? Itu sesuatu yang berhubungan dengan kapal pesiar. Tahu kapal pesiar ya? Tahu kan? Nah, itu seperti jenis pekerjaannya ada agen tiket, tenaga administrasi, peneliti pasar, akuntan, dan direktur rekreasi. Kemudian ada railroad, itu seperti kereta ya, jadi seperti pekerjaannya ada masinis, mekanik, penjualan tiket, petugas pengatur lalu lintas kereta, dan manajer regional. Nah, jenis karir atau pekerjaan yang berhubungan langsung dengan sektor pariwisata ini yang berhubungan langsung. Pertama, akomodasi. Nah, memberikan jasa akomodasi mulai dari kedatangan, selamat tinggal sampai dengan keberangkatan para tamu. Jenis pekerjaan. Habis itu ada yang kedua, jasa boga dan restoran. Itu memberikan layanan dalam hal makanan dan minuman serta layanan hiburan, misalnya musik, tari, drama, ataupun seni-seni hiburan yang menarik lainnya seperti itu. Kemudian ada transportasi dan jasa angkutan. Ruang lingkupnya seperti memberikan jasa untuk pengantaran wisatawan dari satu negara ke negara lain atau dari satu kota ke kota yang lain. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, ada kan transportasi dan angkutan itu kan memberikan jasa untuk mengantarkan wisatawan dari satu negara atau satu kota ke satu kota yang lainnya. Ditambah dengan layanan misalnya tour guide yang seperti saya jelaskan tadi. Tahu tour guide nggak? Tour guide itu orang yang seperti pemandu dalam jalannya pariwisata itu sendiri. Pemandu lah. Nah, ada objek wisata. Objek wisata itu lingkupnya penyedia tempat wisata, hiburan dan lainnya. Nah, perlu ditekankan ini penyedia ya, ada ya, objek wisata ada sebagai penyedia tempat wisata, hiburan dan lainnya, bukan orang yang berkecimpung di dalamnya. Boleh juga mungkin kalau ada yang memiliki kemampuan khusus, tapi pariwisata ini lebih ke penyedia tempat wisata, hiburan yang seperti itu ya. Kemudian ada meeting, insentif, convention, exhibition yang saya jelaskan tadi, yang disingkat dengan MICE. Penyelenggaraan berbagai event baik untuk pertemuan, insentif, konvensi atau pameran di suatu negara, kota atau tempat tertentu. Insentif, tau gak ada insentif itu seperti memberikan seperti motivasi yang berkaitan dengan motivasi kalau dalam pariwisata. Kemudian konvensi itu seperti kebudayaan yang sudah menjadi peraturan, hal-hal yang sudah ada di suatu daerah tertentu, kemudian lama-kelamaan menjadi hal yang lumrah, kemudian jadi peraturan di satu daerah tertentu seperti itu. Nah, kemudian ada jenis karir yang tidak berhubungan langsung dengan sektor pariwisata. Nah, ini karir yang sudah dijelaskan, ada juga yang tidak sama sekali berhubungan dengan pariwisata. Misalnya di bidang airlines itu kan ada jasa. Nah, jenis pekerjaannya seperti pilot dan kopilot itu tidak mungkin berhubungan dengan pariwisata. Ada bisa seperti tadi, seperti yang penjualan tiket dan sebagainya itu. Kalau pilot dan kopilot itu lain jurusannya. Yang kemudian ada kerajinan, produk souvenir, itu kan lebih ke membuat ya, jadi bukan juga. Kemudian pengrajin dan penjual. Ada bakeri atau produk roti dan kue, seperti pengusaha juga. Kemudian ini jenis pekerjaan yang tidak berhubungan ya, jadi ya. Kemudian ada mode, jasa membuat pakaian, menjual pakaian, itu juga seperti
menjahit pakaian, merancang pakaian model itu juga tidak berkaitan dengan pariwisata. Kemudian ada hiburan. Nah, jasa hiburan, teater, musik, tarian, aktor, aktris teater atau film pemusik itu tidak berhubungan dengan pariwisata. Tapi yang berhubungan dengan pariwisata itu penyedianya. Jadi untuk pariwisata, orang yang di dalamnya yang memainkan peran itu tidak berhubungan dengan pariwisata. Gitu. Perminyakan, menjual bahan bakar, kendaraan darat, laut, misalnya mobil, bus, kapal, seperti itu ya. Itu juga tidak berhubungan langsung. Juga percetakan, jasa percetakan, kemudian warnet, pendidikan, menjadi guru atau tutor, atau kesehatan, memberikan jasa kesehatan, dokter, perawat, tenaga medis itu jauh sekali dari pariwisata, itu tidak berhubungan langsung. Kemudian lanjut. Nah, di sini saya menyiapkan soal latihan untuk adik-adik, ada 2 soal, bisa dibaca sendiri sama adik-adik nanti ya. Nanti dikumpulkan boleh minggu depan pada pertemuan kita selanjutnya, seperti itu. Nah, demikian adik-adik yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi adik-adik bisa mengerti, bisa dipahami juga. Semoga adik-adik tetap sehat. Semoga hari-harinya selalu menyenangkan. Terima kasih.